seringkali dimaknai sebagai momentum perayaan, resolusi, dan optimisme duniawi. Namun dalam perspektif Islam, tahun baru sejatinya adalah ruang refleksi eksistensial tentang usia yang terus bertambah dan jarak manusia dengan kematian yang semakin dekat. Waktu bukan sekadar angka dalam kalender, melainkan amanah Allah SWT yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah menegaskan bahwa salah satu perkara yang akan ditanya pada hari kiamat adalah tentang umur. Untuk apa ia dihabiskan ajar? Tirmizi. Karena itu, refleksi tahun baru seharusnya diarahkan pada evaluasi amal, kesadaran akan kefanaan hidup, serta dorongan untuk memperbanyak amal syolih dan memperbaharui tobat. Waktu dan usia dalam pandangan Islam, Al-Quran menempatkan waktu sebagai entitas yang sangat fundamental. Bahkan Allah SWT bersumpah dengan waktu dalam berbagai bentuknya, seperti Al-Ashr masa, Al-Lail malam, dan Al-Fajr fajar. Dalam surah Al-Ashr 103, Allah menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat ini menunjukkan bahwa berlalunya waktu identik dengan potensi kerugian jika tidak diisi dengan amal yang bernilai akhirat. Usia yang bertambah bukanlah jaminan kemuliaan, tetapi justru indikator berkurangnya jatah hidup di dunia. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pergantian siang dan malam adalah proses yang menggerus umur manusia secara perlahan namun pasti. Ibnu Katsir 1999. Dengan demikian, refleksi atas bertambahnya usia seharusnya melahirkan kesadaran spiritual, bukan sekadar kebanggaan biologis. Kedekatan dengan ajal sebagai realitas pasti. Islam memandang kematian bukan sebagai kemungkinan, melainkan kepastian. Al-Quran menyatakan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. QS Ali Imran 3:185. Namun manusia sering menunda kesadaran ini, seolah ajal masih jauh dan masa depan duniawi masih panjang. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana ia akan wafat. QS Luqman 31:34. Para ulama menekankan bahwa kematian tidak diukur dari usia, melainkan dari ketetapan Allah. Al-Ghazali 2005 menyebut bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelahnya. Dengan demikian, refleksi tahun baru seharusnya mempertegas orientasi hidup. Apakah usia yang bertambah mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan kesadaran akan dekatnya? Ajal meniscayakan peningkatan kualitas dan kuantitas amal syoleh. Amal syoleh dalam Islam tidak terbatas pada ritual ibadah, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang diniatkan karena Allah dan membawa kemaslahatan. Al-Quran berulang kali menggandengkan iman dengan amal syoleh, menandakan bahwa keimanan sejati harus termanifestasi dalam tindakan nyata. Rasulullah bersabda, jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada benih kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya hajar. Ahmad, hadis ini menegaskan
bahwa amal saleh tetap relevan bahkan di ambang kehancuran dunia. Tahun baru dalam kerangka ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kualitas ibadah, meningkatkan kepedulian sosial, serta meluruskan niat dalam aktivitas sehari-hari. Selain memperbanyak amal syoleh, refleksi usia juga harus melahirkan kesadaran untuk terus bertobat. Tobat bukan hanya untuk pelaku dosa besar, melainkan kebutuhan setiap mukmin. Rasulullah SAW, meskipun masih beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari, Hajar Bukhari. Ini menunjukkan bahwa tobat adalah proses spiritual yang berkelanjutan. Al-Quran menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri. QS Al-Baqarah 2:222. Menunda tobat adalah bentuk kelalaian yang berbahaya, karena tidak ada jaminan seseorang masih memiliki waktu esok hari. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 2010 menjelaskan bahwa dosa yang tidak segera ditaubati akan mengeraskan hati dan menghalangi cahaya hidayah. Dalam tradisi Islam, refleksi waktu lebih dekat dengan konsep muhasabah, introspeksi diri daripada perayaan. Umar bin Khattab famously berkata, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab." Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pergantian tahun. Muhasabah mendorong manusia untuk menilai ulang perjalanan hidupnya. Dosa apa yang belum ditaubati, amal apa yang masih kurang, dan waktu apa yang terbuang sia-sia. Refleksi tahun baru yang berorientasi akhirat akan melahirkan perubahan nyata dalam perilaku, bukan sekadar resolusi verbal. Ia mendorong lahirnya komitmen spiritual untuk hidup lebih taat, lebih bermanfaat, dan lebih siap menghadapi kematian. Refleksi tahun baru dalam perspektif Islam bukanlah soal pergantian angka kalender, melainkan kesadaran bahwa usia yang bertambah berarti ajal semakin dekat. Kesadaran ini seharusnya melahirkan dua sikap utama: memperbanyak amal syolih dan memperbaharui tobat. Waktu adalah modal yang terus menyusut, dan setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tahun baru hendaknya menjadi momentum muhasabah mendalam, agar sisa usia yang Allah anugerahkan benar-benar bernilai sebagai bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal. Daftar Pustaka Al-Ghazali, Ahari 2005. Ihya Ulum Al-Din, Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Al-Quran Al-Karim, Ibnu Katsir, I 1999. Tafsir Al-Quran Al-Azim, Riyadh. Dar Tayyibah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 2010. Madarij Al-Salikin, Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Kementerian Agama RI 2019. Al-Quran dan terjemahannya, Jakarta. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Bukhari, M.Tam 2002. Syahih Al-Bukhari, Beirut. Dar Ibnu Katsir Al-Tirmidzi, MP 2000. Sunan Al-Tirmidzi, Beirut. Dar Al-Gharb Al-Islami.